Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla min ya rabbal alamin. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabar antum semuanya ikhwah sekalian? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk di pembahasan aqidah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa tingkat iman, ya, tingkat iman terhadap takdir. Iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu, sehingga Allah mengetahui yang ada di langit dan di bumi, meski hanya sebesar biji zarrah. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa tersebut, yang terbersit di hati kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, itu adalah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pencipta kita, sudah sewajarnya Allah Subhanahu wa taala tahu tentang kita. Tingkatan yang kedua adalah beriman bahwa semua ketentuan itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, beriman bahwa Allah berbuat sekehendaknya, ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, dia memanglah sanggup untuk melakukannya dengan kesempurnaan. Taib. Kemudian yang keempat, tingkatan yang beriman bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan bahwa Allah lah pencipta segala unsur atom yang terdapat di langit dan di bumi, serta yang terdapat di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, sekarang ikhwah sekalian, kita coba bahas satu persatu, ya, dalil al-martabah al-ula, ya, dalil-dalil tentang tingkatan-tingkatan yang tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah ma dalilul martabatil ula wa hiya al-imanu bil ilm. Apa dalil iman tingkat kedua? Ya, apa dalil iman, ya, al-martabah al-ula, tingkat yang pertama, yakni beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah dalilnya qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib, ya, yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Wa qala ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwa Allah, ya, mengetahui, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fi samawati wala fil ard wala asghara min dzalika wala akbar. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, alimul ghaib, la ya'zubu anhu mithqal, kiamat itu pasti akan datang pada kalian, tidak ada yang tersembunyi baginya walaupun sebesar biji zarrah, baik di langit maupun yang di bumi, baik yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu.
Dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui, ya, yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lam bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Ya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Awalaysallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan pengganti di muka bumi. Qalu, maka para malaikat mengatakan, ataj'al, apakah engkau akan menjadikan, apakah engkau akan jadikan di bumi tersebut orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih kepadamu, memujimu, bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lam. Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu suka sesuatu tapi itu adalah buruk bagimu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan antum tidak mengetahui. Wa fi sahih qala rajulun ya Rasulullah aya'rifu ahlul jannah min ahlin nar? Qala na'am. Ya. Di dalam kitab As-Sahih diriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aya'rif ahlul jannah min ahlin nar? Apakah ahlul jannah mengetahui ahlin nar? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ya, tahu. Ahlul jannah mengetahui, ya, ahlin nar. Ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar? Apakah ahlul jannah diketahui dari ahlin nar? Qala na'am. Qala falima ya'malul 'amilun? Jadi kalau sudah diketahui misalkan, ya, penghuni surga, ya, dan juga penghuni neraka, penghuni surga, penghuni neraka, falima ya'malul 'amilun? Kan tapi kalau sudah diketahui, lalu apa gunanya orang beramal, wahai Rasul? Qala kullun ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yassara lahu. Apa kata Nabi SAW? Setiap orang beramal sesuai dengan untuk apa ia diciptakan. Ya. Wa fihi su'il Nabi SAW an auladil musyrikin faqala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Atau kepada yang dimudahkan baginya ke neraka atau ke surga. Artinya setiap amalan kita itu dimudahkan, apakah kita apakah kita ke neraka ataukah kita ke apakah kita ke neraka atau kita ke surga.
Yang penting kita beramal saja ya. Wa fihi, dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrik. Beliau menjawab, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Taib. Wa fi Muslim, dan ya, wa fi Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim, wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan penghuni surga sedang mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Dan Allah menjadikan golongan penghuni neraka mereka juga masih dalam tulang-tulang rusuk bapak-bapak mereka. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam riwayat itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sesungguhnya ada orang yang mengerjakan amalan surga sebatas yang tampak pada pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka. Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya Allah. Sementara ada juga orang yang mengerjakan amalan penghuni neraka sebatas yang tampak pada pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni surga. Qalu wa fihi wa qala ma min nafsin illa wa qad 'alima Allahu manzilaha minal jannati wan nar. Dan di dalam riwayat yang sama beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min nafsin, tidak seorang pun dari kalian, illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar, kecuali sudah ditentukan tempatnya dari surga dan juga neraka. Qalu ya Rasulullah falima na'malu afala nattakil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian kenapa kita harus beramal? Toh kita kan sudah ditentukan mana surga dan mana neraka kan? Untuk apa lagi kita beramal dan tidak bersandar saja kepada takdir kita? Afalan nattakir, kenapa kita tidak bersandar saja kepada takdir kita yang sudah ditentukan? Qala la, kata Nabi SAW. Beliau menjawab, tidak, beramallah saja kalian. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang telah diciptakan untuknya. Fakullun muyassar, ya, setiap sesuatu ya dimudahkan atas apa yang telah diciptakan untuknya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila qawlihi fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, ya. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Masya Allah. Wa ghairu dzalika minal ahadits, dan hadis yang lain yang senada dengan itu sangat banyak sekali ya ikhwah. Jadi ya, tentang permasalahan hal ini ya tentang permasalahan ya bahwasanya ya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakupi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, dan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita termasuk dari penghuni surga ataukah termasuk dari penghuni neraka. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berhenti untuk beramal. Janganlah kita berhenti untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Ya. Jangan kita sampai berhenti pada sebatas amalan yang kita punya. Karena fakulun muyassarun lima khulaqalah, karena segala sesuatu itu dimudahkan atas apa yang telah diciptakan untuknya.
Kalau kita dimudahkan untuk beramal saleh, mudah-mudahan kita termasuk dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang jahat, yang kotor, bisa jadi kita termasuk daripada ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Maka ya ikhwah sekalian, berusahalah untuk terus beribadah kepada Allah, terus untuk melakukan amalan-amalan saleh, terus untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah kita di dalamnya. Insyaallah kita, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada ahli surga Allah, ya, ahli surgamu, dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Maka ada doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah yang pertama, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Dan juga doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma apa namanya? Allahumma adkhilnal jannata wa ab'id anna minan nar. Allahumma adkhilnal jannata, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka. Ini adalah doa, ya, yang terus, ya, kita harusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah sekalian, ya, perbanyaklah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, ya, ketekunan, ketetapan hati, ya. Karena ketetapan hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian doa-doa juga, ya, yang lain-lainnya, yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ridhanya, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min ghadabika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhamu dan juga surgamu, dan kami berlindung dari murkamu dan juga dari nerakamu. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan kembali, ya, membahas tentang pertanyaan berikutnya, al-martabah as-saniyah, yaitu tingkatan yang kedua. Ya, apa dalil tingkatan yang kedua, yaitu iman bi kitabatil maqadir, yaitu beriman kepada takdir yang sudah tercatat. Taib. Demikian, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.